adalah jaringan kolaborasi di mana kita lintas suku, agama, ras, kelas, profesi, dan juga wilayah gitu. Nah, warga ini terdiri dari ASN, politisi, agamawan, budamawan, akademisi, dan banyak lagi. Intinya kita berasal dari berbagai kalangan. Dan yang paling penting adalah warga muda bukan hanya mendorong mendorong partisipasi di anak muda, tapi juga untuk menjadi representasi. Karena kita yakin anak-anak muda adalah bukan hanya generasi penerus, tapi juga pemimpin masa depan. Baik, teman-teman. Langsung saja nih kita mulai ke intinya, inti dari cerita atau inti dari intisari lah ibaratnya patungan ide 38 hari ini. Saya mau langsung mengundang Ibu Rika Ciptani untuk menjelaskan pemaparannya. Monggo Ibu. Di mana konteks original intent atau maksud asli dari ya. Terima kasih moderator yang cantik, teman-teman semua, juga para yang mengikuti acara ini. Sebetulnya kalau saya lihat beberapa narasumber udah cukup lah, yang jagoan-jagoan semua dan masih muda. Ya kalau untuk urusan COVID, pandemi udah latar belakang pendidikan sudah bagus lah. Kalau saya ini kan dokter, S2-nya ahli asuransi kesehatan, tapi justru lama di politik, tentunya banyak melihat DPR ya, melihat dari sisi politik. Jadi kalau melihat apapun dari termasuk kesehatan dari sisi medis itu adanya di puskesmas, rumah sakit lah, itu lebih banyak ahlinya. Jadi kalau saya lebih menyoroti dari sisi politis karena memang kesehatan itu paling enak isunya dijadikan isu politis, padahal itu kesehatan gitu kan. Makanya dari dulu mulai muncul COVID, mungkin teman-teman yang mengikuti dari medsos, dari manapun statement-statement saya dari awal dulu saya udah bilang bahwa nih ujung-ujungnya nanti pasti jualan vaksin, jualan obat nih, ya kan. Dan sampai sekarang saya meyakini itu. Sebetulnya kalau kita bicara dari sisi medis, walaupun pengetahuan saya dokter, boleh dikatakan dokter umum ya, S2-nya hanya ahli asuransi kesehatan. Kalau kita ini kan hidup di garis khatulistiwa, kita kaya dengan matahari, alam tas subur, sayuran banyak, buah-buahan, rempah-rempah. Tentunya kita sebetulnya sih lucu gitu ya kalau dilihat bisa COVID subur itu kan dari mulai teman-teman kita pulang dari Wuhan ke Natuna ditolak itu saya dulu sama Menteri Kesehatan Pak Terawan ke sana, saya bilang buktikan Mas kita ke sana, kita tidur di sana supaya mereka yakin tidak menolak bangsanya sendiri. Dan saya buktikan itu di sana tidak pakai masker, jam 7:30 sudah matahari tinggi, ini COVID-nya udah takut ini. Tapi kesini-sini kok aneh, ya kan? Kok makin tinggi, itu pernah saya tanyakan di dalam rapat Pak Yuryanto. Mas Yuryanto itu kalau menjelaskan di TV, jangan cuman mati sekian, positif sekian, hidup sekian, tapi dibilang dong matinya karena apa, itu yang tidak pernah dijelaskan. Ya harusnya misalnya ginjal dengan COVID, DBD dengan COVID, karena waktu itu seperti sekarang ini nih perubahan cuaca, sebetulnya mungkin waktunya DBD kalau kita dulu sibuk-sibuknya fogging karena isu COVID kita semua gagap, panik, sehingga lupa tentang DBD. Sampai berapa orang itu mati di NTT karena DBD sebetulnya. Nah, mungkin juga yang mati-mati itu sebetulnya bukan karena COVID-nya. Memang COVID-nya menumpangi, tapi sebetulnya ada penyakit-penyakit penyerta. Itu yang sering kita bawa rapat di dalam Komisi 9 waktu itu. Nah, terus jauh ke sini semakin
tidak dibahas dan pemerintah juga kurang konsisten. Kita disuruh 3M, tetapi di pesawat sendiri, Lion Group, misalnya saya naik batik ke Bali, itu 3-3. Kalau saya gendut gini, bukan social distancing lagi, bahkan saya sentuhan dengan kiri kanan saya. Lah, terus gimana itu social distancingnya? Artinya kan tidak serius juga. Ini gimana sih untuk menangani COVID-nya kok sepertinya tidak serius. Di sisi satu terus APD dari mulai masker harga mahal sampai akhirnya korban PHK di mana-mana, kreatif rakyat membuat masker dijual di pinggir jalan dengan scuba, akhirnya ada statement scuba itu tidak layak. Saya juga yang membuat statement bahwa layak lah itu, harus diapresiasi, rakyat sudah ikut berpartisipasi, ya itulah kan karena ada yang sudah menandu masker-masker itu, para pengusaha besar, misalnya kayak gitu-gitu. Karena saya sudah pernah dulu 10 tahun di Ketua Komisi 9, banyaklah masalah flu burung sampai isunya selesai juga nggak ditemukan H5N1. Bahkan obat ositamivir kadaluarsa 200 miliar nilainya. Banyak pengalaman-pengalaman itu, misalnya dulu juga sapi Indonesia mengandung antraks sampai peternak kita gulung tikar, kalau nggak salah tahun 2006, sehingga masuk sapi-sapi Indonesia, sapi-sapi Australia 450 ton per hari. Nah, artinya sudah jadi isu kesehatan menjadi isu politis atau isu dagang. Jadi saya juga melihatnya seperti itu sampai akhirnya ke terakhir vaksin. Saya sampai membuat statement sendiri, saya menolak vaksin, bukan saya memprovokasi orang lain. Ya saya ingin melindungi keluarga saya aja, misalnya anak, menantu, cucu, itu kan kewajiban saya. Seperti itu, sampai ada pro kontra yang luar biasa, baik internal maupun eksternal dalam partai saya sendiri, dan saya dipindah komisi. Jadi kalau sekarang pun diundang, ya agak lucu juga gitu kan, saya udah di komisi 7 sekarang sebetulnya. Udah ngurusin dokter, ngurusin minyak sama gas ini. Harusnya ini yang diundang komisi 9 nih moderator. Tapi saya menghormati yang mengundang, makanya saya hadir untuk ikut virtual pada malam hari ini meskipun saya sudah agenda lain. Jadi kalau menurut saya itu vaksin dengan nilai 80 triliun dan juga keeping di mana-mana terjadi, tetapi ada kesan juga tidak dibuka luas, ada ditutup-tutupi. Ini juga yang menjadi masalah buat kita, ya. Bahkan di sisi satu orang dipaksa-paksa seolah-olah target ini harus habis yang sudah dipesan ini gitu. Tapi tanpa melihat dari awal dibatasi usia, lama-lama usia sudah tidak dibatasi, komorbid juga sudah tidak dibatasi. Udah yang penting tinggal ibu hamil aja. Yang penting itu bisa terselesaikan, targetnya habis, seolah-olah selesai. Bahkan ada yang target cairannya itu tidak masuk semua, banyak lah karena anak saya 3 dokter nih. Jadi kita diskusi sendiri dalam rumah lucu-lucu yang terjadi, tetapi itu tidak mencuat ke permukaan juga. Ya udah itu yang saya bisa tahu. Ini secara politik kalau saya melihatnya ya ada sesuatu lah, something wrong lah. Kita lihat kenapa juga yang harusnya pandemi itu untuk kesehatan, ya Menteri Kesehatan yang dikedepankan zaman Pak Terawan, tetapi Pak Terawan juga akhirnya terlengserkan, akhirnya Menteri Kesehatan juga yang bukan dokter, ini yang ahli nuklir, yang itu saya bilang apa mau di bom nuklir semua nih COVID-nya, dan ya lucu-lucuan aja lah. Jadi saya aneh aja gitu, meskipun saya partai pemerintah, partainya pemenang, tetapi kalau hal-hal yang janggal juga saya ikut mengkritisi lah. Saya rasa begitu, moderator, kalau nanti saya
tidak bisa mengikuti sampai panjang. Ini karena saya menghormati undangan, tapi sekarang saya ada di Komisi 7. Karena saya lebih pas diundang Komisi 9 tadinya. Terima kasih, moderator. Siap, Ibu Ripka. Terima kasih banyak atas pemaparan singkatnya yang begitu mengena ya, Bu ya. Ternyata memang dari pandemi COVID-19 ini juga nggak terlepas dari isu politis juga, meskipun isu besarnya adalah kesehatan. Bu Ripka, karena Ibu hanya bisa sebentar, boleh nggak sih aku nanya satu pertanyaan aja nih buat Bu Ripka, mungkin untuk nanti teman-teman muda yang ingin bertanya tapi nggak sempat gitu. Jadi aku bertanya lewat satu pertanyaan aja yang mungkin mewakilkan. Sebelumnya kan Ibu di Komisi 9 gitu ya, Bu ya. Sekarang sudah di Komisi 7. Nah, menurut Ibu, selama 1 tahun pandemi ini, kira-kira kontribusi apa yang paling signifikan dari pemerintah dan kira-kira Ibu sudah bantu untuk dorong seperti apa gitu, Bu, dari perspektif DPR gitu. Waktu kemarin sih saya di dalam rapat terakhir dengan Pak Terawan sebelum reses Desember, saya selalu mengusulkan bahwa itu benar nggak kan nama Bio Farma. Ini udah uji klinis ketiga atau belum? Bio Farma ngaku itu baru kedua. Badan POM jawabnya juga gagap-gagap bahwa dokumennya juga belum selesai semua. Kan jawaban spontan itu yang belum direkayasa biasanya orang. Itu yang asli gitu kan. Kalau kesininya terus besok wawancara di TV udah beda. Itu udah aneh jawabannya, udah beda lagi. Dan saya dengar dari pengusaha-pengusaha vaksin yang lain, itu ada 9 vaksin justru yang duluan datang. Ya, tapi tidak diproses. Tiba-tiba ada Sinovac yang datang terakhir, kok kayaknya itu yang diharuskan gitu. Sampai menterinya diganti gitu kan, seolah-olah aneh gitu. Kayak gitu. Itu ada apa kalau menurut kita orang politik kan ini ada apa? Sebetulnya harusnya orang-orang di DPR itu bertanya, bukan ikut menyalahkan. Tapi kalau buat saya ya nggak apa-apa, ini konsekuensi logis. Misalnya sampai dipindah komisi itu satu konsekuensi logis buat saya, resiko ya. Resiko memang kalau kita mau bicara yang benar memang banyak yang nggak suka, banyak yang tersinggung, banyak yang itu tuh biasa. Jadi kalau buat aku ya itulah resikonya. Tapi kita paling tidak sudah bicara yang benar bahwa ini bahaya. Justru saya menyelamatkan pemerintahan Jokowi, menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama partaiku, karena saya PDI Perjuangan, pengusung, partai pemenang, tapi banyak orang malah seolah anti vaksin itu anti Jokowi, gitu loh. Wah, itu jadi salah, gitu. Jadi ngapain sih mesti buru-buru itu toh belum. Lebih baik kalau saya mendidik kepada rakyat, berikan pengalaman kepada rakyat, naikkan aja daya tahan tubuh kita. Karena ada satu saya dengar di TV, saya ngikut paparannya, satu profesor saya lupa namanya siapa, bahwa ada nanti 850 jenis virus yang mematikan. Nah kalau kita mau ikuti itu ngeri banget. Terus nanti kita terus-terusan takutnya. Ini aja udah yang COVID-19 aja udah bisa berubah model. Ya kan, di Kerawang modelnya udah berbeda itu. Nah, ya emang satu-satunya sudah menaikkan imun kita aja, membudayakan bahwa kemurahan Tuhan, hidup di Katulistiwa, rempah-rempah banyak, makan banyak rempah, kayak misalnya apalagi orang Jawa Barat, mengujang badai ke mana? Ke sawah, udah deh cekeran, kena batu-batu itu udah refleksi. Terus dia kena matahari nyangkul, udah COVID-nya takut, nyambel kasih kencur, pakai daun singkong, minum jahe, udah keren itu. Apa tiap pagi dibuka jendelanya, udah kan banyak yang kena tuh malah orang-orang yang ber-AC. Artinya udah daya tahan tubuh kita jadi perkuat. Kalau saya sampai sekarang saya masih meyakinkan itu anak-anak saya. Kemarin DPR di vaksin semua, saya tetap tidak ikutan. Gitu. Siap, terima kasih Ibu Ripka. Jadi salah satu kontribusi terbesarnya adalah tetap berpikir kritis meskipun kebijakan juga datang dari partai Ibu gitu ya ibaratnya. Jadi kalau memang berpikir kritis lah intinya gitu ya Bu terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Terima kasih Ibu Ripka atas pemaparannya. Sehat selalu Ibu Ripka dan terima kasih banyak sudah mau hadir nih di Patungan Ide 38. Terima kasih ya, sayang banget waktuku karena aduh gimana ya, kan mendadak banget. Salam buat semuanya, salam sehat, jaga kondisi, jaga imun, ya makan rempah-rempah, minum rempah-rempah, berjemur,
sukacita, olahraga itu lebih bagus. Terima Minum kasih. empon ya Bu ya, Ya, jahe. empon itu lebih bagus. Siap Ibu. Oke, selamat Terima kasih Bu malam. Ripka. Salam buat semuanya para narasumber. Makasih. Siap, selamat malam Bu Ripka. Malam. Baik, itu dia tadi teman-teman pemaparan singkat dari Ibu Ripka yang menilik dari isu kesehatan lalu kemudian ke isu politisnya. Nah, pembicara kedua, saya mau panggil Dr. Diki Budiman. Halo Dr. Diki, kita ketemu lagi nih di Patungan Ide, Masya Allah. Malam semuanya. Malam. Jam berapa Dr. Diki di sana, di Australia? 11 kurang 8. 11 kurang 8. Keren banget teman-teman. Jadi selain tadi Bu Ripka yang menyempatkan waktunya padahal ada jadwal lain, Dr. Diki juga menyempatkan waktunya padahal di Australia sekarang udah malam gitu. Monggo dokter, kita pengen dengar nih kira-kira dari perspektif Dr. Diki itu kebijakan COVID-19 apa yang mungkin harus di-add oleh pemerintah Indonesia atau yang mungkin ada beberapa yang harus disudahi saja menurut Dr. Diki gitu. Ya, terima kasih. Boleh ditampilin itu ya, PowerPoint. Ya, host minta tolong ya host. Sambil sedikit saya nanti merespon yang disampaikan Ibu Ripka. Siap. Di itu ya, apa slideshow. Biar besar. Okay. Ya bahwa ya ini kan sebetulnya malam ini juga pasti sebetulnya Kompas TV minta saya live, tapi karena saya udah pernah nih dengan berbagai, dan ini kaum muda, saya termasuk yang paling concern lah dengan kaum muda Indonesia karena ini menjadi proporsi besar di negara ini ya, untuk ya kita harus banyak berdiskusi nih dengan kaum muda. Jadi saya kirim tapping aja ke Kompas TV, saya live-nya di sini aja. Nah, yang kita sudah 1 tahun pandemi dan tentu semua banyak orang, banyak pihak, banyak sektor sudah berkontribusi, ada yang besar, kecil, sedang, minimal ya. Dalam bentuk apapun itu berkontribusi, termasuk ya Bu Ripka tadi. Dan kritik itu harus diterima ya, apapun kritik itu. Dan apa yang disampaikan Bu Ripka itu ya tidak semuanya salah, tidak semuanya tidak tepat, karena setiap orang punya pandangan, dan kewajiban pemerintah, akademisi menyampaikan itu, menyampaikan argumentasinya secara ilmiah, karena kita harus mengangkat dan membawa hal ini pada ranah ilmiah. Dan setiap pandangan itu harus kita hargai perbedaan dan kita cari tahu gitu. Dan saya termasuk, karena saya 23 tahun ya di pemerintahan, termasuk di lembaga internasional, adanya perbedaan pendapat terutama dari kalangan politisi itu akan memperkaya ya, oh ternyata ada pandangan seperti itu. Nah, itu yang harus diadres oleh pemerintah gitu, karena namanya wakil rakyat itu berarti mewakili ada rakyat yang pasti sama dengan beliau gitu pandangannya. Jadi tidak boleh dianggap sebagai satu hal yang ini kamu salah, tidak bisa seperti itu. Harus dilihat kenapa, bagaimana, dan tetap ada bahwa ini ada faktor bisnis, betul. Di setiap pandemi, wabah itu ya tidak lepas dari bisnis. Itulah sebabnya kenapa vaksin Ebola itu lama banget proses penemuan vaksin Ebola. Karena apa? Karena negara yang terkena, terdampak itu negara miskin. Jadi perusahaan vaksinnya juga agak malas-malas ya. Tapi bahwa pandemi ini nyata, iya, pandemi COVID-19 nyata. Namun ini jadi kompleksnya. Namanya satu pandemi itu ya sudah multisektor. Bahwa kematian akibat COVID, ya, kemudian tadi disebut beliau bahwa ada kematian
oh ini komorbid, tapi ada kematian yang tidak ada komorbid, ada. Orang mati meninggal karena misalnya pada usia anak, dewasa muda ada. Dan kalau kita lihat memang yang banyak kematian pada orang lansia. Tapi kalau bicara kematian, per definisi ya kematian itu misalnya orang ya menyeberang jalan, dia penderita diabetes, penderita kanker, menyeberang jalan ditabrak mobil, di dalam visum et repertum ya forensik, meninggalnya nggak akan disebut karena kanker walaupun dia punya kanker, walaupun dia punya diabetes, tapi meninggalnya karena ditabrak mobil. Nah itulah pandemi gitu. Jadi yang menyebabkan kematiannya itu yang menjadi cause effect atau dari dalam forensik. Nah, itu untuk menjelaskan betul bahwa ada komorbid, tapi bahwa ini yang mempercepat dia meninggal. Itu penjelasan sederhana. Tapi sekali lagi kita tuh sebenarnya perlu orang-orang seperti beliau loh, ya karena apa? Ya kalau pemerintah tidak, ya termasuk mungkin saya juga termasuk orang yang suka mengkritik pemerintah. Ya. Kalau pemerintah itu tidak mendapat masukan ya kritiknya terlanjur stigmanya jelek ya kritik ini atau berbeda pandangan, padahal itu dicari itu karena dalam situasi seperti ini kita perlu pandangan-pandangan lain untuk menyempurnakan strategi pengendalian, untuk juga mengetahui ada apa masalah di lapangan atau di masyarakat. Jadi saya ya senang sebetulnya Bu Ripka memberikan masukan-masukan itu karena saya juga jadi tahu ini pandangannya ada yang begitu. Dan ini sekali lagi kewajiban pemerintah merespon hal-hal seperti ini untuk meluruskan ya situasi yang sebenarnya seperti apa dan menyempurnakan perbaikan programnya. Nah sekarang saya kembali ke PowerPoint saya. Jadi sebagai akademisi, kewajiban saya dan banyak epidemiolog lain ya itu adalah mengingatkan pemerintah, masyarakat tentang potensi ancaman. Ya. Jadi 20 tahun terakhir kebetulan saya mendampingi 3 menteri kesehatan ya, di Indonesia. Itu hampir tiap 5 tahun kita mengalami pandemi atau epidemi. Jadi ada ancaman tiap 5 tahun kurang lebih. Artinya setiap menteri kesehatan itu menghadapi itu. Dan saat ini semakin sering. Karena apa? Karena perilaku manusia sendiri yang mengganggu keharmonisan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan atau alam. Jadi harmonisasinya terganggu. Dan ini menimbulkan adanya loncatan-loncatan virus. Betul tadi disampaikan, ya. Jadi di dunia ini ada kurang lebih 1,6 juta jenis virus. Bukan jumlahnya, tapi jenis virus. Dari 1,6 juta jenis virus itu, setengahnya kurang lebih 800 ribuan. 800 ribuan itu bisa berpotensi menyebabkan infeksi pada manusia. Nah, namun manusia saat ini baru mengetahui apa saja virus itu yang 800-an ribu itu kurang lebih 1%-nya saja. Nah, artinya ancaman pandemi ke depan itu luar biasa banyak. Oleh karena itu, kita harus merubah. Ya, nanti saya akan perlihatkan apa itu new normal itu. Nah, proyeksi yang saya sampaikan ini di awal 2020 nih, ya, di awal 2020 bahwa COVID-19 bisa menjadi pandemi itu berdasarkan keilmuan, berdasarkan keilmuan wabah. Kemudian bahwa Indonesia akan mengalami itu dan sudah ada, ya itu juga berdasarkan analisa atau keilmuan. Dan walaupun belakangan baru ditemukan. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, klik. Nah, kemudian lain yang juga harus disampaikan oleh akademisi adalah meluruskan, karena tidak
semua, kalau bicara ilmu wabah, apalagi pandemi, itu tidak segelintir orang yang paham. Bahkan di antara dokter pun tidak semua paham. Ya, karena ini kan ilmu yang tidak, bahkan ketika saya di kedokteran hanya tahu epidemi pandemi saja gitu. Tapi detailing tidak harus ada pembelajaran tersendiri. Yang kalaupun bicara epidemiolog itu banyak. Epidemiolog yang betul-betul memahami masalah ini adalah yang mendalami tentang penyakit menular. Apalagi kalau dia memang pernah di lapangan. Nah, kemudian ya ini makin berkembang lagi. Sekarang ada yang disebut dengan Global Health Security Study dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita ya Indonesia harus semakin meningkatkan SDM-nya. Ya itulah sebabnya saya lagi hijrah ke sini itu karena 23 tahun lebih terakhir saya dalam dunia nyatanya ya pandemi epidemi itu. Tapi dari sisi keilmuan saya harus tetap mengupdate ya, dan akhirnya saya hijrah dulu ke sini itu untuk mendalami itu. Tapi dari sisi pengalaman 23 tahun itu sebetulnya sudah sangat banyak pesannya, tapi kita akan menghadapi ancaman lebih besar ke depan, sehingga harus memiliki keilmuan yang lebih ya, terutama untuk ya negara sebesar Indonesia. Nah, di antara itulah sebabnya kenapa di Mei lalu bahkan pakar-pakar dewan pakarnya sendiri saat itu menyampaikan selesai nih cepat pandemi ini, yang kemudian dari Singapura pun begitu segala macam. Nah, itu karena apa? Karena pemahamannya yang masih tidak diperkuat dengan pengalaman real, kemudian juga kompetensi terakhir, ya, update terakhir, keilmuan terakhir, dan itulah sebabnya kenapa kita harus luruskan ya, sebagai akademis harus luruskan, karena estimasi yang over optimis ya itu akan juga tidak menyehatkan ya untuk publik, dan juga akan bisa salah strategi. Makanya saya sampaikan tidak mungkin pandemi COVID-19 berakhir tahun itu, saya bilang 2020. Ya, lanjut. Kemudian pelajaran dari 2020 bahwa kita ini sekali lagi perlu mendasarkan setiap strategi berdasar atau berbasis bukti ilmiah ya, sains, termasuk pengalaman empiris ya. Pengalaman empiris itu ya berarti yang terakhir lah, misalnya keberhasilan negara Australia. Oh, ternyata Australia untuk memperkuat pintu masuknya dia nggak ada karantina kurang dari 14 hari, rata-rata 14 hari. Nah, itu contoh nyata. Dan saran ini harus diberikan dan dilakukan pada waktu yang tepat, ya. Karena berbeda waktu strategi yang sama PPKM misalnya atau PSBB berskala komunitas, waktu itu saya sampaikan itu di awal-awal wabah ya, bahwa PSBB strategi tambahan ya harus begini dilakukan skala komunitas misalnya. Nah, itu akan berbeda ketika awal pandemi, di tengah pandemi, atau lagi sudah seperti saat ini yang sudah di mana-mana. Itu akan berbeda dampaknya, karena penundaan ya, sekali lagi musuh besar kita selain virus, infodemik itu adalah waktu. Ya, waktu, karena ini akan terjadi efek bola salju, masalah pandemi yang makin besar kalau efek bola salju itu. Jadi responnya udah nggak bisa sama, karena kalau dilakukannya harusnya dilakukan di awal pandemi terus sekarang dilakukan ya tidak akan signifikan dampaknya. Nah, kemudian itulah sebabnya kenapa respon awal itu harus cepat, tepat, juga kuat. Nah, itu penting banget. Jadi tidak menunggu ya. Bahkan lebih baik lebay ya daripada abai, itu
Saya selalu bilang lebih baik lebay daripada abai. Dan harus diingat juga bahwa COVID ini adalah penyakit baru ya. Dengan artinya kalau baru ya kita belum terlalu banyak mengetahui. Sekarang sudah mulai banyak ya bahwa ada dia itu bisa reinfeksi, dia itu bisa tidak bergejala, tapi ternyata walaupun tidak bergejala ada gangguan di tubuhnya, berbagai macam, termasuk long COVID dan lain sebagainya. Nah, ini tapi juga masih ada yang belum diketahui, termasuk ketika misalnya saat ini di dunia, termasuk di Indonesia, kok ada penurunan apa saja. Nah, itu ada beberapa teori, hipotesa, ya termasuk hipotesa bahwa virus ini bisa saja bersifat musiman. Gitu. Musiman tuh, jadi kayak serangannya musiman lah gitu. Nah ini karena kebaruannya itu. Oleh karena itu, karena dia baru, strategi komunikasi risiko yang dibangun juga harus tepat, ya. Tidak boleh berlebihan, juga tidak boleh kekurangan, harus sesuai. Dan itulah sebabnya strategi-strategi yang mendasar juga harus dilakukan dan berkomitmen tinggi dan konsisten. Ya, lanjut. Nah, ini penting sekali. Selalu saya sampaikan masalah indikator test positivity rate ini karena akan menjadi selalu akan harus dibahas dan dijadikan rujukan. Karena apa? Karena setiap negara namanya pandemi itu makin lama makin berat ke sektor ekonomi, makanya makin dilonggarkan ini dan segala macam karena makin berat gitu. Nah, padahal tes positivity rate ini akan menjadi rujukan valid penting tentang buka sekolah, buka mall, buka macam-macam gitu. Nah, oleh karena itu ini yang harus kita selalu pantau dan tampilkan. Selain ada yang lain. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya bahwa begini, bahwa kita ini bisa saja tanpa disadari terinfeksi. Karena apa? Karena ya tidak di-testing kan, karena tidak di-testing. Ini tentu harus diketahuinya adalah ada dari riset ya. Kalau bicara dari riset ini banyak nih jurnal-jurnal. Kalau udah bicara dari riset ya itu kita bisa menghilangkan keraguan masalah politisasi, masalah kepentingan ekonomi dan lain sebagainya karena ini murni by research ya. Jadi apalagi dunia kedokteran seperti ini amat sangat penting melihat ada apa di dalam tubuh organ manusia yang terinfeksi tapi tidak sakit. Ternyata ada masalah ya dari mulai bahwa ada yang disebut dengan long COVID, gangguan di jantung dan lain sebagainya. Dan ini berlaku untuk semua manusia di dunia ini, tidak ada perbedaan, termasuk berlaku untuk semua usia. Nah, ini yang akhirnya selalu membuat saya mengingatkan pada pemerintah bahwa mencegah ya prinsip ya, dari dulu prinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi COVID-19 itu penting dan ya sama untuk semua penyakit ya seperti itu prinsipnya itu harus seperti itu. Ini yang artinya harus terus kita gembar-gemborkan. Ya lanjut. Nah, bagaimana 2021 ya setelah kita 1 tahun udah lebih nih ya sekarang beberapa hari lah ulang tahunnya. Nah di awal Januari lalu kurang lebih pertengahan Januari lalu saya sudah mengingatkan ya, bahwa salah dua itu berarti ada 2 faktor yang harus sangat diwaspadai untuk 2021. Dicegah, diantisipasi. Ini juga bentuk kewajiban akademisi ya. Sebagai orang yang terlibat dari pengendalian pandemi sejak SARS ya, HIV, swine flu, macam-macam ya. Nah,
saya harus mengingatkan ini bahwa tahun 2021 ada potensi yang disebut yang harus dicegah itu super spreader event. Super spreader event itu kayak ya sekarang mudik. Ya, nah mudik nanti Lebaran ada potensi itu namanya super spreader event. Apalagi ada lagi potensi lain adalah super spreader strain SARS-CoV-2. Strain baru ya, tapi yang super. Nah, ini yang sekali lagi ini bukan masalah ramalan-ramalan kayak itu, tapi karena memang kita melihat pola ya karakter dari si virus ini atau penyakit ini. Nah, ini yang keduanya ini sangat erat. Ya. Kenapa saya menyinggung test positivity rate? Karena kaitan dengan mobilitas dan pelonggaran. Jadi itulah sebabnya kalau tadi disampaikan Ibu Lipka, wah di kampung ini sehat, betul karena orang di kota itu mobile sekali, interaksinya tinggi, ya, mobilitas tinggi, ruangan banyak di indoor, ya. Dan itu semua meningkatkan risiko itu jauh lebih besar daripada orang kampung. Jadi bukan berarti bahwa COVID ini hanya penyakit orang kota, tapi karena faktor mobilitas dan interaksi yang tinggi itulah yang menyebabkan akhirnya kota itu menjadi epicenter, gitu, menjadi epicenter. Nah, itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa pola dari pandemi COVID-19 ini bergeraknya dari kota-kota besar. Ya, lanjut. Nah, kemudian kalau bicara karena ada di awal tahun ini saya ingatkan bahwa salah satu tweet saya juga di 2021 pas tahun baru bahwa tahun 2021 itu kecenderungan sebagai tahun lahirnya banyak strain baru dari SARS-CoV-2. Dan itu bukan tanpa dasar ya prediksi itu, karena memang melihat karakter dan melihat bahwa setelah semakin banyak negara yang tidak terkendali pandeminya, termasuk Indonesia, itu akan melahirkan. Mau tidak mau akan lahir tuh strain baru yang merugikan. Ya. Merugikan tuh lebih cepat. Ya. Nah ini pertanyaannya, dari secara epidemiologis apa yang harus kita lihat? Lebih patogenik. Patogenik itu lebih menyebabkan keparahan. Ya. Kemudian apakah dia bisa menurunkan efikasi dari vaksin? Atau respon padahal dia tadinya sudah terinfeksi, sudah pulih, tapi dia bisa terinfeksi lagi. Nah itu sekarang sudah ada strain yang begitu. Jadi akhirnya antibodi yang timbul itu nggak ngaruh. Gitu. Kemudian apakah lebih cepat menular? Nah bahkan ketika hanya lebih cepat menular, itu bukan sesuatu yang tidak boleh dikhawatirkan. Gitu. Itu harus dikhawatirkan karena apa? Secara pemahaman mendasar, basic dari pemahaman epidemiologi, kalau lebih cepat menular, berarti lebih banyak orang yang terinfeksi. Lebih banyak orang terinfeksi, berarti lebih banyak orang yang sakit ringan sampai dengan parah. Artinya akan membebani layanan kesehatan. Ada atau setidaknya ini akan meningkatkan kematian. Itu. Jadi bahwa wah ini lebih cepat menular kan nggak cepat meningkat. Ya itu kalau dari orang yang nggak paham epidemiologi, kan ketika memahami basic prinsip pemahaman epidemiologi, ketika penyakit itu lebih cepat menular, otomatis secara tidak langsung dia akan meningkatkan angka kematian. Itu karena apa? Karena dia cepat menular dan polanya eksponensial, dari 1.000 di hari pertama, sebulan itu jadi 10.000 kurang lebih kalau SARS-CoV-2. Nah tentu kalau angka kematiannya mungkin nggak berubah karena dia nggak lebih patogenik misalnya, nggak lebih letal. Angka kematiannya 1% dengan kasus 1.000 itu berbeda dengan angka kematian 1% dengan kasus 10.000. Lebih banyak mana? Pasti lebih banyak yang dari 10.000 itu. Itulah kenapa
lebih cepat menular, ya pasti jadi banyak yang meninggal. Ya, lanjut. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini saya kira ini slide terakhir. Jadi apa akhirnya yang saya berikan ini sudah saya akhirnya semakin saya dari pertama ini saya masih ingat saya sampaikan ini ketika saya diundang TNI ya, kemudian diundang saya lupa itu oleh DPR kayaknya. Nah, itu saya sampaikan bahwa ya, dalam sekaligus saya juga meluruskan ya, karena ada statement belakangan bahwa ketika di awal-awal pandemi WHO sendiri atau tidak ada negara yang tahu bagaimana merespon. Ada ilmunya. Ilmunya tidak berubah. Pandemi ini bukan pandemi yang pertama ya. Jadi sangat salah kalau ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bahwa prinsip dasar pengendalian penanganan wabah itu pandemi epidemi sudah ada ya, prinsipnya ini ya. Cuma ini lebih saya sempurnakan. Nah, jadi dari mulai dia ada merespon deteksi kasus ya, memperkuat testing, tracing, ini sudah ada, sudah dilakukan dari sejak katakanlah yang lebih ini ya dari SARS lah misalnya, sudah ada gitu. Kemudian bahwa posisi vaksin obat di ujung ya, di strategi jangka panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sebetulnya tinggal memperkuat ya, pelaksanaan strategi ini, termasuk saya mengingatkan masalah misalnya pencegahan kasus impor di pintu masuk negara. Di pintu masuk negara ini harus betul-betul dijaga supaya ya tidak negara kita tidak sudah masih belum terkendali, masuk lagi strain baru, kan itu namanya jadi makin memperburuk. Nah, ini yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dijaga kualitasnya, kuantitasnya, komitmen, konsistensi, ya ini yang harus dilakukan. Dan ini ada hierarki juga, ada hierarki yang tidak bisa diabaikan. Hierarki itu misalnya bahwa ya harus ada testing sebelum di tracing. Nah ini karena dari satu kasus positif itu ya kita akan bisa tracing berapa orang gitu. Nah nanti yang di tracing dalam lapisan pertama ya di testing lagi gitu. Jadi kalau ada penurunan, ya kan sering ditanya, ini Indonesia udah menurun kok ini. Nah kalau penurunan itu terjadi di tengah data ya intervensi yang memadai, itu saya akan confidence menyambutnya. Tapi kalau penurunan itu di tengah strategi testing tracing yang lemah, rendah, dan stabil rendah, itu akan jadi meragukan. Karena harusnya begini, misalnya hari ini 5.000 kasus positif, itu harusnya dari 5.000 kasus positif itu, kita setidaknya kalau mau ngambil yang minimal lah 21 kasus positif, cari 20 kasus kontaknya. Artinya dari satu kasus positif itu berarti dari 5.000 kasus positif itu berarti kita akan menemukan kurang lebih 100.000 itu yang harus dites gitu. Kalau ketemunya 50.000 ya kalikan lagi 20. Itu banyak sekali kan. Nah, itu tidak terjadi masalahnya sudah 1 tahun. Ketika kasus 10.000 pun tidak terjadi tes yang katakanlah jadi 10.000 kali 20 itu tidak terjadi, 200.000 tidak pernah terjadi, sehingga ketika saat ini menurun 10% yang artinya tidak terkendali juga kategorinya dan angka kematian juga tinggi. Jadi ini menjadi buat saya sebagai akademisi dan juga yang lama berkecimpung dalam ini,
tanda tanya besar, tanda tanya besar. Dan ini akan merugikan dan berbahaya. Di tengah ancaman, ya ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan berkomitmen tinggi dan konsisten. Ya, lanjut saya kira penutup ya. Saya kira ini saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Dr. Diki atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi ternyata Dr. Diki sebelumnya ada jadwal yang lain ya dok ya di Kompas TV, tapi luar biasa sekali menyempatkan waktunya untuk memberikan edukasi juga nih ke adik-adik. Jadi sudah ada banyak nih yang masuk juga nih dari adik-adik SMK yang masuk dan ingin mengetahui tentang kebijakan-kebijakan dan peran DPR juga, serta nanti ada dari perspektif ekonomi juga nih dari Mas Beni ya, Mas Beni Kurnia Ilahi, serta juga dari Mas Muhammad Ihsan selaku dari IPC. Nah, langsung saja sebelum kita nanti berpatungan ide, nanti ada lagi sesinya ya adik-adik, jadi bisa taruh dulu idenya di kolom chat atau raising hand menggunakan fitur angkat tangan. Nah, saya mau langsung sambut pembicara ketiga kita itu Mas Beni Kurnia Ilahi. Beliau adalah seorang pakar keuangan negara dan juga dosen Universitas Bengkulu. Nah, kalau tadi Dr. Diki Budiman sempat bilang kalau yang namanya pandemi itu lama-kelamaan pasti akan berpengaruh sama sektor ekonominya gitu. Nah, jadi sekarang kita akan mendengarkan nih dari perspektif ekonominya. Monggo. Oke, baik, makasih Mbak Nana. Izin untuk menampilkan slide ya. Baik, sudah kelihatan Mbak? Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman warga muda ya, dan juga teman-teman Indonesia Parliamentary Center IPC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan merefleksi 1 tahun pandemi ya, dan bagaimana sih sebetulnya peran DPR ketika menyikapi hal ini yang sebetulnya pada hari ini masih memunculkan polemik seperti itu. Saya dalam kesempatan hari ini akan menyampaikan dari sudut hukum administrasi dan keuangan negara, Mbak, bukan dari perspektif ekonomi. Karena nanti kalau dalam perspektif ekonomi, banyak hal yang mungkin banyak yang akan dibedah gitu ya. Karena saya juga konsentrasi kepada isu-isu terkait dengan kebijakan dan keuangan negara. Pertama, ini adalah 1 tahun pandemi COVID-19 ya, yang pada hari ini juga kita mengkhawatirkan bahwa ternyata angka pandemi COVID-19 hari ini di Indonesia malah naik ya, dan sulit kemudian untuk turun. Tadi Pak Dr. Diki dan Bu Ripka sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana perkembangan pandemi COVID-19 hari ini dan juga masyarakat dalam menanganinya. Saya sebetulnya ingin menyampaikan begini, pemerintah sejak bulan Maret 2020 ya, itu telah mengeluarkan berbagai instrumen hukum, baik itu instrumen hukum yang sifatnya dalam bentuk produk hukum undang-undang maupun produk hukum yang sifatnya peraturan menteri. Itu sudah banyak sekali pemerintah mengeluarkan kebijakan. Artinya kita mengapresiasi ya langkah pemerintah di jalur regulasi untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan terkait dengan kebijakan. Karena kebijakan normal itu tidak bisa kemudian digunakan untuk menangani kondisi darurat hari ini. Karena itu ada konsep hukum yang kemudian bisa digunakan di Indonesia sendiri untuk melihat sejauh mana negara bisa menggunakan konteks negara dalam keadaan darurat. Dan konstitusi pun sebetulnya juga sudah memberikan demarkasi yang jelas kapan sebuah negara bisa menggunakan pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang menyatakan bahwa
pemerintah bisa saja kemudian mengeluarkan Perpu ya apabila terjadi hal kegentingan yang memaksa. Dan kita mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal itu. Tapi di sisi lain, kita perlu juga melihat bahwa ternyata kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu seringkali kemudian masih sifatnya gagal. Artinya kebijakan digulirkan, ya, ketika kebijakan itu digulirkan, masih saja kemudian tidak memberikan manfaat yang sangat besar kepada masyarakat misalnya. Ya, berapa banyak kemudian instrumen hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini tentang kebijakan keuangan COVID-19 dan juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Kita melihat dari instrumen hukum yang dikeluarkan itu masih sifatnya gagap dan belum memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Nah, itu sebabnya kemudian saya mengutip pendapatnya Daniel Ziblatt ya dan juga Stephen Levitsky dalam bukunya How Democracy Died itu yang pernah viral buku ini pada waktu Pak Anies Baswedan berfoto lagi membaca buku itu ya. Nah, dalam buku itu menyebutkan ya matinya demokrasi itu tidak hanya disebabkan perang dan otorianisme, tapi oleh hal lain. Nah, hal lain yang dimaksud itu sistem yang bekerja seolah-olah demokratis, tapi justru menghancurkan demokrasi itu sendiri gitu. Nah, jika kita melihat perkembangan-perkembangan hukum yang terjadi hari ini pasca pandemi COVID-19, itu sangat banyak sekali kebijakan ya yang seolah-olah itu memang diperuntukkan untuk masyarakat, tapi justru itu menghancurkan jati diri masyarakat itu sendiri. Berapa banyak produk hukum yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah justru bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Katakanlah misalnya ada undang-undang Minerba, ada undang Cipta Kerja, ya, lalu ada undang-undang KPK sebelum itu, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan COVID-19. Nah, jadi saya melihat seperti ini. Ketika pemerintah hendak membentuk hukum, seringkali politik hukum yang digunakan justru mengarah ke politik hukum yang sifatnya represif. Nah, sehingga sulit bagi masyarakat menerima politik hukum yang sifatnya represif ini. Karena ada kepentingan-kepentingan di belakangnya, apakah itu kepentingan oligark ya, atau kepentingan-kepentingan para pemilik modal lain seperti itu. Nah, yang saya telusuri dalam kebijakan COVID-19 ini adalah karena ini bicara mengenai perekonomian ya. Pertama, memang kita mengamini bahwa ketika pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan COVID-19 ini, memang kita patut mengapresiasi karena ini merupakan langkah yang sangat mantap kemudian dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyikapi kondisi negara dalam keadaan darurat. Nah, tapi di sisi lain ada beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu yang telah dijadikan undang-undang ya, Perpu 1 2020 telah dijadikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang kebijakan COVID-19 itu ternyata ada substansi yang malah berbenturan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam konstitusi, terutama dalam konsep keuangan negaranya. Dan memang beberapa pakar dan juga akademisi melihat bahwa substansi norma yang terkandung dalam Undang-Undang 2 tahun 2020 ini hanya untuk kepentingan pelaku usaha dan juga perekonomian. Yang harusnya sebetulnya melalui Undang-Undang atau Perpu 1 2020 ini sebetulnya memberikan angin segar bagi masyarakat bagaimana negara menyelamatkan masyarakat dari pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, tapi ternyata di berbagai disiplin ilmu, terutama dalam ilmu hukum administrasi dan keuangan negara, malah kemudian memiliki penyimpangan-penyimpangan, terutama yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1, 27 ayat 2, dan 27 ayat 3 itu, yang pada intinya memberikan keleluasaan dan juga kebebasan bagi pemerintah untuk melaksanakan anggaran. Dan terkesan pemerintah bersifat resistensi terhadap
penyimpangan-penyimpangan anggaran yang mungkin saja bisa itu terjadi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada kepentingan di dalam undang-undang ini. Dan memang faktanya itu terbukti. Berapa banyak kemudian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini memunculkan kontroversial seperti misalnya adanya korupsi dana bantuan sosial, lalu adanya pengadaan barang dan jasa yang kemudian tidak sesuai dengan speknya. Itu banyak sekali terjadi di Indonesia hari ini, apalagi di daerah-daerah. Di Sumatera Barat sendiri itu sudah ada temuan 14 miliar untuk pengadaan masker seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalam instrumen hukumnya, ternyata memang saya pun telah melihat ya bahwa ada persoalan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tersebut. Nah, persoalannya itu terletak pada aspek pengawasan. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu ada 6 aspek yang kemudian diatur. Pertama soal penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan di bidang perpajakan, program pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan kebijakan keuangan negara, dan pelaporan. Dari ke-6 hal ini, hanya satu hal yang kemudian hilang. Apa itu? Yang hilang itu adalah aspek pengawasan. Ternyata aspek pengawasan pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Kebijakan Keuangan COVID-19 ini. Padahal kalau kita bicara mengenai siklus APBN di dalam Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara, itu memberikan penjelasan bahwa pengawasan merupakan satu bagian penting dalam siklus APBN. Artinya dia merupakan satu badan di dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagaimana mungkin ya ketika pemerintah kemudian melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tidak mengatur spesifikasi soal pengawasan di dalamnya, ya meskipun ada dalih ya di dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 ini khusus untuk mengenai pengawasan mungkin diatur oleh undang-undang yang lama, tapi saya dalam hal orang yang kemudian menekuni konsep hukum keuangan negara ini justru ini tindakan yang kemudian menyimpang, seakan-akan ini ditutupi seperti itu. Nah, maka dari itu kemudian kita tidak heran banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan anggaran yang kemudian terjadi di instansi kementerian lembaga hari ini, terutama misalnya Kementerian Sosial dan juga pemerintahan daerah. Ternyata dari aspek pengawasan saja kemudian itu bermasalah. Nah, saya kembali lagi ke sini bahwa yang mau akan kita bedah dalam diskusi ini sebetulnya lebih kepada satu adalah bagaimana sih sebetulnya kebijakan keuangan negara dalam kondisi darurat ini yang diatur oleh hukum, dan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan DPR dalam mengontrol hal itu. Tadi karena posisi kita hari ini adalah melihat sejauh mana DPR dalam melakukan fungsi pengawasan dan juga hak budgetnya dalam menyikapi persoalan ini. Nah, saya ingin masuk ke dalam konsep kebijakan keuangan negara terlebih dahulu. Keuangan negara dalam kondisi darurat ya. Sebetulnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah cukup jelas menyebutkan bahwa yang namanya APBN itu memang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Nah, postulat norma pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu kemudian memberikan menderivasikan di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, terutama dalam kondisi negara dalam kondisi darurat bagaimana pengaturan terkait dengan keuangan negara itu. Pertama, pasal 27 ayat ada dua postulat kemudian memberikan pilihan ya, ada dua pilihan yang bisa digunakan negara. Pertama adalah pasal 27 ayat 3, yang kedua adalah pasal 27 ayat 4. Kalau melihat dari pasal 27 ayat 3 sebetulnya keuangan negara ketika berada dalam kondisi darurat, maka penyesuaian APBN itu dilakukan dengan pembahasan bersama antara DPR dan pemerintah. Ya. Jadi boleh saja suatu waktu pemerintah melakukan perubahan terhadap RAPBN kalau misalnya terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai lagi, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal ya,
lalu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, dan memang kondisi pandemi kemudian merubah hal itu semua, dan itu bisa dilakukan pemerintah. Tapi tindakan yang diambil oleh pemerintah itu kepilihan kedua, pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Keuangan Negara ini. Itu sebabnya maka pemerintah kemudian membentuk yang namanya Perpu 1 tahun 2020 tersebut, ya, berdasarkan landasan pasal 27 ayat 4 nih, karena ini sifatnya opsional, ya. Artinya adalah dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Memang itu. Artinya pemerintah pada waktu bulan Maret 2020 itu, pemerintah kan langsung menganggarkan 405,1 triliun untuk penanggulangan COVID-19. Pokoknya dianggarkan saja dulu, nanti pembahasan dengan DPR-nya. Dilakukan hal itu, dibuat instrumen hukumnya dalam bentuk perpu, lalu dilaksanakan. Ternyata, seperti yang saya bilang tadi, ada beberapa instrumen yang nggak masuk, yaitu instrumen pengawasannya. Padahal instrumen pengawasan merupakan jantung dari pengelolaan keuangan negara. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam perbandingannya, bagaimana konsep Undang-Undang APBN dalam kondisi normal, Undang-Undang APBN dalam kondisi darurat, yang pada prinsipnya adalah ketika pemerintah dihadapkan dengan kondisi darurat, ya, di poin 4-nya itu, persetujuan, ya, sebagai hak budget diberikan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan alokasi anggaran untuk tahun berjalan yang telah dikeluarkan. Artinya, pemerintah tidak apa-apa terlebih dahulu menggunakan anggaran apa untuk menanggulangi COVID-19 ini, tapi yang penting persetujuannya nantinya di akhir. Berbeda dengan kondisi normal. Dalam hal perubahan APBN, itu harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR. Ini dikenal dengan hak begroting itu. Nah, tapi dalam kondisi darurat, selesaikanlah dulu pelaksanaan APBN dalam 1 tahun misalnya, lalu nanti bagaimana nanti persetujuan itu bisa dilakukan oleh DPR, yaitu melalui pemeriksaan oleh BPK. Kalau kemudian ada temuan yang dilakukan oleh BPK terhadap pelaksanaan APBN kondisi darurat ini, maka DPR nantinya akan meng-cross-check dan menindaklanjuti kalau memang ada hal yang kemudian tidak disetujui oleh DPR, maka itu harus dipulangkan kembali kepada negara. Kurang lebih seperti itu pengaturan tentang APBN dalam kondisi darurat dengan perbandingannya dengan kondisi normal. Pertanyaannya hari ini adalah sejauh mana peran DPR untuk hal itu? Saya melihat sejauh ini, ya, jika menggunakan perspektif Undang-Undang 17 2003 ini, pasal 27 ayat 4 ini, peran DPR untuk melakukan fungsi kontrol, fungsi pengawasan dalam rangka menjalankan hak budgeternya itu belum terlihat. Hanya sekedar kemudian memberikan peringatan, turun ke jalan, turun ke lapangan, seperti itu. Hanya sekedar itu. Tapi untuk kemudian mengontrol secara penuh bagaimana pemerintah untuk melaksanakan anggaran, itu belum terlihat. Karena kalau kita merujuk misalnya dalam Undang-Undang 17 2014 tentang Undang-Undang MD3 itu, MPR, DPR, dan DPD, ya, DPR itu memiliki fungsi pengawasan di samping fungsi legislasi dan juga fungsi anggaran. Fungsi pengawasan itu dia boleh kemudian mengawasi undang-undang, mengawasi jalannya APBN, dan juga mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, di poin kedua ini adalah dia memiliki porsi untuk mengawasi APBN. Nah, pertanyaannya adalah apakah DPR sudah betul-betul mengawasi jalannya APBN yang dilakukan oleh pemerintah yang sangat membebankan anggaran negara untuk penanggulangan COVID-19 ini ratusan triliun. Kalau tidak salah di akhir 2020 kemarin itu anggaran yang adalah sudah sebesar 650 triliun lebih untuk penganggaran atau penggunaan anggaran COVID-19 ini. Nah, saya melihat itu belum ada. Nah, harusnya kemudian karena ini adalah merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memberikan persetujuan hak budget nantinya, ketika itu disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, harusnya DPR di dalam masa-masa itu, ya, di dalam masa-masa sebelum disidangkannya Undang-Undang APBN ini, harusnya DPR kemudian melakukan fungsi kontrol kepada masing-masing kementerian lembaga. Sejauh mana
kementerian lembaga telah melakukan programnya. Nah, tapi persoalannya hari ini kan justru kebalikan ya. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kondisi darurat ini yang justru tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Hari ini pemerintah lebih fokus pada bagaimana menciptakan ya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Terutama adanya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu tentang limbah batu bara tidak masuk kepada limbah B3 lagi. Nah, ini kan betul-betul nggak ada hubungannya dengan COVID-19 dan itu lebih difokuskan ke sana. Tapi bagaimana kita melihat yang harus dilakukan pemerintah untuk penanganan COVID-19 di tiap-tiap daerah? Belum lagi bagaimana pula nanti peran legislatif daerah untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah. Itu belum terlihat sama sekali. Padahal DPR pada saat dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu, DPR telah membentuk tim WAS ya, tim pengawas yang diketuai oleh Bapak Muhaimin Iskandar pada waktu itu. Tapi perannya belum terlihat sama sekali seperti itu. Nah, oleh karena itu saya ingin ingin melihat ada beberapa jurnal yang ditulis oleh WHO bagaimana menyusun anggaran COVID-19 ini agar kemudian responsif seperti itu ya. Nah, di dalam tulisan ini Helen Baroy, dia merupakan peneliti di WHO. Salah satu hal yang paling penting dalam penyusunan anggaran COVID-19 ini adalah dilakukan sefleksibel mungkin. Nah, artinya di sini adalah pemerintah telah diberikan wewenang untuk membuat anggaran sefleksibel mungkin, menjalankan kebijakan sefleksibel mungkin, tapi kebijakan itu kemudian tidak ada fungsi kontrol dari DPR. Nah, ini yang harus kemudian menjadi catatan perbaikan untuk kedepannya agar pengolahan anggaran dan tanggung jawab keuangan negara itu bisa betul-betul sesuai dengan kehendak konstitusi dan juga Undang-Undang 17 tahun 2003 itu. Nah, ini budget siklus tadi saya bilang bahwa pengawasan oleh legislatif merupakan hal penting ya. Jadi ada executive preparation and submission, lalu legislative authorization. Inilah hak budget yang kemudian digunakan oleh DPR dalam melihat sejauh mana anggaran ini penting atau tidak untuk disetujui. Lalu eksekusi dan audit. Nah, ini juga berlaku dalam negara dalam kondisi darurat ketika melakukan pemeriksaan keuangan negaranya. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah ketika fungsi kontrol tidak jalan, pemerintah dalam hal menjalankan kebijakannya terlalu diberikan keleluasaan untuk menjalankan sebuah kebijakan, potensi korupsi dalam undang-undang kebijakan COVID-19 akan terasa. Kalau Anwar Shah and Mark Carter ya, itu membuat ada 3 hal. Bisa saja terjadi yang namanya grand corruption, state capture, dan bureaucratic corruption. Nah, dan itu ketiga-tiganya terasa hari ini. Grand corruption, manakala sejumlah pejabat melakukan pencurian atau penyalahgunaan sumber daya publik secara besar-besaran melalui kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dengan diterbitkannya Undang-Undang COVID-19 ini, yang katanya untuk memberikan memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, justru lebih banyak isu-isu yang berkaitan dengan usaha. Bagaimana menyelamatkan perekonomian dan lain-lain. Harusnya kan fokus pemerintah adalah ke kesehatan terlebih dahulu. Karena dalam hukum itu kesehatan merupakan hukum tertinggi ya di dalam sebuah negara. Kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka grand corruption itu bisa terjadi. State capture itu bisa saja terjadi. Kolusi resiprokal yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah dan swasta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Berapa banyak seperti yang dijelaskan oleh Bu Ripka tadi, ya. Berapa banyak kemudian pihak-pihak vendor kemudian memiliki relasi yang sangat panjang dengan pemerintah, dengan oknum pemerintah. Nah, itu sudah terjadi dan memang ini sudah diprediksi oleh KPK sebelumnya bahwa sektor yang paling banyak kemudian terjadi akibat penanganan COVID-19 ini yang paling rawan untuk dikorupsi adalah pengadaan barang dan jasa, dan itu terjadi
hari ini di daerah dan juga di pusat, di Kementerian Sosial terutama. Lalu berikutnya corruption, keterlibatan pejabat publik di level bawah dalam menyalahgunakan jabatan untuk mendapatkan suap atau keuntungan yang kecil. Berapa banyak kemudian bantuan sosial yang kemudian disalahgunakan. Dia bukan yang melakukan itu, bukan menteri, bukan dirjen, tapi melakukan adalah pejabat di level bawah. Berapa banyak dana bansos yang kemudian disunat. Pembelian masker yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini kan harus menjadi peran DPR untuk mengontrol salam itu, seperti itu. Nah, karena itulah fungsi pengawasan yang harus dimiliki oleh DPR agar betul-betul dia dianggap sebagai alat representasi rakyat, alat yang kemudian mewakili kepentingan rakyat itu sendiri. Terakhir, desain ke depannya, pertama adalah kita perlu melakukan penataan ulang terhadap peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kebijakan COVID-19 ini. Sudahlah, yang berlalu biarkanlah berlalu, undang-undang tetap berlaku. Yang jelas harus ada peraturan pelaksana yang betul-betul ketat untuk mengawasi itu. Yang kedua adalah merekayasa dan mendesain lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum untuk bersinergi mengawasi kebijakan keuangan COVID-19 ini, karena tanpa kemudian pekerjaan yang sifatnya kolaborasi seperti ini akan sulit DPR dan juga lembaga pengawas lainnya dalam mengantisipasi terjadinya potensi kerugian keuangan negara. Yang ketiga itu bisa melakukan konsep take and give ya terhadap pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan tindakan atau keputusan yang berhubungan dengan keuangan ya. Jadi harus diberikan konsep take and give-nya. Dan yang keempat terakhir adalah melakukan reformasi teknis terhadap sistem pengawasan keuangan sebagai platform di setiap instansi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Ini saya kira penting ya, karena banyak sekali kemudian orang terjerumus di kerugian keuangan negara akibat hal-hal teknis, hal-hal yang kemudian pengolah anggaran tidak tahu, tapi gara-gara itu kemudian menyebabkan uang negara hilang atau rugi seperti itu. Nah, maka dari itu saya berharap dan masih kemudian mempunyai harapan kepada DPR untuk fokus terhadap pengawasan terhadap anggaran COVID-19 hari ini, ya, karena sejatinya anggota DPR yang baik itu adalah anggota DPR yang betul-betul menjalankan 3 fungsi itu. Fungsi legislasi dengan cara demokratis, fungsi anggaran dengan cara transparan dan akuntabel, dan juga fungsi fungsi pengawasan dengan cara yang ketat. Sehingga dengan hal itu, ya, program yang kemudian dilakukan oleh pemerintah untuk penanggulangan COVID-19 itu bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Beni atas pemaparannya. Tadi mohon maaf sempat salah, ternyata bukan ekonomi, tapi lebih ke hukum dan administrasi keuangan gitu ya. Dan itu luar biasa sekali karena aku cukup setuju bahwasannya suara saya terdengar ya, bahwasannya fungsi dari pengawasan itu betul-betul sangat penting gitu ya, monitoring. Jadi DPR selaku legislatif seharusnya menjalankan 3 fungsi utamanya gitu. Dan terima kasih juga atas usulan kebijakan yang ada di akhir itu tadi 4 komponen yang luar biasa, Mas Beni. Dan saya ingin menyampaikan juga teman-teman, mohon maaf, Dr. Diki dia harus izin lebih awal karena beliau ada wawancara dengan Washington. Jadi dia sudah pamit lebih dulu, tapi beliau mengirimkan salam untuk kita semua. Nah, last but not least, tentunya salah satu narasumber yang luar biasa hebat juga, yaitu adalah Muhammad Ihsan. Mas Muhammad Ihsan ini adalah seorang peneliti atau researcher dari Indonesian Parliamentary Center atau IPC. Monggo Mas Ihsan, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Nana. Saya izin share screen ya. Boleh. Oke, kita mulai ya. Tadi sudah ada 3 pemaparan dari Bang Beni, Pak Diki, dan juga Bu Ripka. Memang kita sudah dapat gambar nih, banyak ancaman-ancaman ke depan, dan juga banyak keresahan kita berkaitan dengan COVID-19 ini. Tadi dari
Bu Ripka sudah berbagi kisah bagaimana vokalnya beliau di dalam DPR. Pak Diki juga menceritakan tentang ancaman terhadap kesehatan kita semua dan proses-proses kebijakan diambil oleh pemerintah. Dan juga tadi Bang Beni juga sudah memaparkan dengan jelas dan detail bagaimana pentingnya fungsi pengawasan terhadap anggaran di tengah pandemi COVID-19 ini. Lalu sudah 1 tahun COVID-19 ini terjadi di Indonesia, bagaimana sebenarnya peran DPR? Banyak pertanyaan yang berkecamuk bagi kita, kemana sebenarnya DPR pada saat ini? Kenapa terkesan biasa-biasa saja gitu? Nah, kami melatar belakangi sebenarnya penelitian ini dari keresahan global ya. Kami melihat bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini ternyata tidak hanya berdampak pada unsur kesehatan, namun juga berdampak pada kemunduran demokrasi itu sendiri. Nah, kami mengutip laporannya FIDEM yang berjudul Pandemic Backsliding. Jadi dalam proses penanganan pandemi melalui banyaknya ketentuan darurat yang diambil oleh eksekutif, ternyata mulai melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Nah, salah satu yang diukur oleh FIDEM ini berkaitan dengan pembatasan lembaga legislatif. Senada dengan itu, kami mendapatkan data dari 84 negara yang mengambil langkah-langkah penerapan kondisi darurat ini. Nah, ternyata tercatat 26 diantaranya itu parlemennya mengalami sejumlah permasalahan. Nah, diantaranya sebagian kekuasaan parlemen itu mulai disentralisasikan dan mulai berada di bawah kendali eksekutif. Dan juga kendala yang kedua, operasional parlemen itu terancam di tengah pembatasan pertemuan fisik. Karena kita tahu parlemen ini melibatkan banyak orang, membutuhkan rapat-rapat yang mewajibkan hadir secara fisik. Sehingga pembatasan fisik dan jarak dan kebutuhan ruangan yang terbuka itu cukup menjadi batu sandungan sendiri bagi pelaksanaan parlemen seluruh dunia. Ini kami kutip dari temuannya Itaibar Simantov. Nah, lalu di tengah kondisi pandemi yang tadi sedikit disinggung oleh Bang Beni, ini kondisi yang luar biasa sehingga hukum-hukum normal atau prosedur-prosedur normal tidak cocok diterapkan untuk mengatasi kondisi yang luar biasa ini. Nah, DPR sendiri yang ingin kami sorot yaitu fungsi pengawasan. Jadi ada 3 fungsi pengawasan, mengawasi undang-undang, mengawasi anggaran, dan juga mengawasi kebijakan pemerintah. Fungsi ini relevan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, dan saat ini kondisi kita berada dalam status darurat kesehatan. Pertama, kita akan melihat bagaimana DPR selama pengawasan kebijakan pemerintah. Ada sejumlah kebijakan yang diambil oleh DPR sih. Dalam ringkasan laporan kinerja 2019 mereka, kita menemukan mereka mengadakan rapat-rapat berkaitan dengan refocusing dan realokasi anggaran mitra kerja pada awal pandemi COVID, karena sejumlah kegiatan mitra itu cukup terdampak dan terkendala dalam menjalankannya. Lalu penyesuaian agenda alat kelengkapan dewan dengan agenda utamanya berkaitan dengan penanganan pandemi. Lalu dari hasil rapat itu terbentuklah 5 panitia kerja yang fokus utamanya mengenai COVID-19. Salah satunya contoh Panja pariwisata yang fokusnya untuk melihat pelaksanaan pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Lalu ada 2 pembentukan unit oleh DPR. Pertama, tim pengawas terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan bencana COVID-19. Lalu ada juga pembentukan satuan tugas lawan COVID-19. Lalu apa sih bedanya? Nah, secara fungsi, Satgas lawan COVID-19 itu fungsinya membantu pemerintah dalam percepat penanganan COVID, yaitu dengan menghubungkan pengusaha lokal atau donatur untuk membantu pemenuhan kebutuhan vaskes daerah masing-masing. Lalu ada juga tim pengawas yang fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan pandemi COVID-19, baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun mitigasi bencana. Lantas dari sejumlah kebijakan yang diambil oleh DPR RI secara kelembagaan atau institusional itu, kami menilai pengawasan yang diambil oleh DPR itu minim sekali strategi politik. Kenapa? Karena saat ini
dalam pandangan global, dalam menjalankan fungsi pengawasan ada dua tipologi yang berkembang, yaitu tipologi overview dan juga oversight. Nah, kapan fungsi pengawasan itu dikatakan overview? Apabila pengawasan tersebut dilakukan tanpa adanya goals tertentu. Goals tertentu seperti apa? Seperti apa contoh overview di DPR, yaitu dengan mekanisme rapat-rapat kerja di DPR RI. Jadi, fungsi pengawasannya hanya mengumpulkan dan menanyai kinerja apa saja yang dilakukan oleh mitra. Begitu. Lalu, kapan fungsi pengawasan DPR RI bisa dikatakan oversight? Nah, apabila pengawasannya itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban badan atau orang untuk menjelaskan keputusan atau kebijakan dilaksanakan. Bedanya pengawasan oversight dengan pengawasan overview ini, pengawasan dengan tipologi oversight ini lebih memiliki daya tawar yang tinggi di hadapan pemerintah. Artinya, parlemen dapat menahan atau mempertanyakan secara langsung kenapa keputusan itu diambil dan bisa langsung mengevaluasi melalui hak-hak pengawasan yang disediakan. Dalam konteks Indonesia, kita ada hak angket, hak interpelasi, dan juga hak menyatakan pendapat. Itu tipologi yang berkembang saat ini. Nah, menurut kami, fungsi pengawasan dilakukan oleh DPR dalam mengawasi kebijakan pemerintah saat ini itu lebih cenderung untuk dikategorikan sebagai overview. Jadi banyaknya rapat yang dilaksanakan oleh DPR dan rekomendasi itu hanya berujung sampai sebatas panitia kerja, itu tidak berkonsekuensi penuh dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh kepada pemerintah. Yang tentu DPR juga kehilangan kesempatan untuk melakukan pendalaman materi terkait kebijakan atau keputusan diambil oleh pemerintah. Nah, ini juga dapat menjadi jawaban kenapa DPR itu tidak hadir sebagai sebuah lembaga guna menjalankan check and balances-nya terhadap pemerintah. Ia tidak dapat mengawasi pemerintah secara penuh karena secara kelembagaan mereka cenderung lebih mengutamakan pengawasan yang sifatnya overview. Selanjutnya itu tentang pengawasan terhadap anggaran. Nah, kami tadi sudah dijelaskan oleh Bang Beni dan kami juga mengutip sebenarnya pendapat Bang Beni. Ada perubahan konsep hak budget ya setelah hadirnya Perpu 1 2020 ini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Nah, menurut hemat kami memang kerugian utama dari kondisi ini yaitu DPR itu menjadi tidak mampu dalam mengintervensi pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 dan yang ujungnya pada keleluasaan pemerintah dalam mengelola dan menjalankan APBN. Nah, ini juga menghilangkan kesempatan DPR untuk mengawasi anggaran. Nah, terlebih tadi juga sempat disinggung butuh pengawasan yang lebih intens di tengah-tengah kondisi yang luar biasa ini. Namun fungsi pengawasan DPR terkesan biasa saja. Lanjut, yang perlu juga kita mention karena banyak sekali pertanyaan kenapa undang-undang yang disahkan oleh DPR dan pemerintah di tengah pandemi ini seakan-akan tidak menjawab kondisi yang ada. Kenapa mereka lebih mengutamakan undang-undang MK, undang-undang Minerba, dan juga undang-undang Cipta Kerja. Nah, menurut pandangan kami, itu karena DPR tidak menjalankan fungsi utama mereka, yaitu pengawasan terhadap undang-undang. Jadi DPR memiliki, tadi sudah kita singgung, dalam menjalankan pengawasannya, ia bisa mengawasi pelaksanaan undang-undang. Atau dalam kedepannya itu kita akan sebut sebagai post legislative scrutiny. Jadi ada dua pengertian PLS ya. Dalam tinjauan sempit itu merujuk pada bagaimana undang-undang itu diberlakukan dan bekerja dalam praktiknya. Sedangkan dalam tinjauan luas, PLS bertujuan untuk mengevaluasi apakah dan sejauh mana suatu undang-undang telah mencapai tujuan yang dimaksudkan dan apa dampaknya. Jika PLS dalam tinjauan sempit itu lebih kepada monitoring, maka PLS dalam tinjauan luas itu lebih kepada evaluasi. Nah,
Ada 4 tipologi yang dikemukakan oleh Franklin de Vries ya, passive scrutinizer, informal, formal, dan independen. Yang secara intinya ini akan membaca pengaturannya, struktur, kapasitas, dan juga prosedur di parlemen. Ini untuk menerangkan lebih lanjut kenapa DPR seakan-akan tidak mampu menjawab pertanyaan kita dan kenapa undang-undang yang seperti Cipta Kerja yang harus diprioritaskan. Franklin de Vries mengungkapkan dan mencontohkan pada 4 parlemen yang ada, Jerman itu lebih bersifat ke passive scrutinizer. Karena mereka tidak ada badan yang dikasihkan khusus untuk post legislative scrutiny, untuk mengawasi undang-undang. Dan penilaian dampak undang-undang ini pun ternyata pertanggungjawabannya terletak di pemerintah. Jadi parlemennya terkesan pasif dan menunggu laporan dari pemerintah. Italia itu lebih ke sifatnya informal scrutinizer, karena mereka memiliki sumber daya otonom sendiri dalam menjalankan pengawasan undang-undang ini. Namun prosedur formal mereka itu tidak sistematis. Nah, juga tidak ada ketentuan nih bagi pemerintah untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi atas pengawasan ini. Swedia itu lebih ke formal scrutinizer, karena dalam konstitusinya telah diatur peran dan kewenangan penguasaan undang-undang, lalu pengawasan undang-undangnya juga dilaksanakan oleh komite tertentu, juga memiliki laporan, dan itu dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk menindaklanjuti atau sebagai bahan rapat antara DPR dan pemerintahnya. Lanjut, Parlemen Inggris ini lebih bersifat independen karena mereka sudah punya pengaturan khusus dan ada badan atau komite yang ditunjuk secara khusus untuk menjalankannya, memiliki prosedur dan sumber daya, lalu ada laporan PLS-nya, dan juga pemerintahnya diberikan tanggung jawab untuk menjawab tanggapan dan rekomendasi dalam waktu 2 bulan. Nah, lalu bagaimana konteksnya di Indonesia? Kenapa akhirnya DPR seolah-olah tidak memiliki prioritas dalam menjawab kebutuhan legislasi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Nah, menurut kami dari apa yang dikemukakan oleh Franklin de Vries itu, DPR RI itu tergolong ke kategori formal scrutinizer. Kenapa? Karena secara pengaturan ia dimention dan diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang MD 3. Lalu secara institusi seluruh alat kelengkapan dewan itu memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan, dan juga DPR juga telah didukung oleh badan otonom sendiri, yaitu Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang berada di bawah Badan Keahlian Dewan. Namun tidak ada laporan secara khusus mengenai post legislative scrutiny ini, hanya ada laporan evaluasi prolegnas dan komisi itu hanya memiliki submenu berkaitan dengan rekap peraturan pelaksana. Dan juga tidak ada materi atau ketentuan tentang lanjut PLS ini. Jadi tidak ada kewajiban bagi pemerintah jika ada temuan atau rekomendasi dari temuan PLS ini. Nah, dari apa yang kami dapatkan ini, setidaknya ini bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan semua, kenapa sih DPR dan pemerintah itu tidak mengutamakan misal penyelesaian atau revisi undang-undang wabah, undang-undang penanggulangan bencana, atau undang-undang karantina kesehatan. Dan saya akan melepaskan diri dari pertanggungjawaban dan kekisruhan penafsiran undang-undang yang ada. Nah, jika fungsi pengawasan undang-undang ini dijalankan dengan maksimal, maka isu seperti undang-undang ITE dan pasal karetnya itu dapat tergambar atau dapat termitigasi dengan baik oleh DPR. Sehingga tidak perlu DPR sebenarnya, ya kami sepakat dengan pemerintah untuk merevisi undang-undang tersebut. Nah, jika fungsi ini berjalan, maka dari awal begitu ada kasus pertama dan itu dipertanyakan oleh publik, DPR bisa langsung memitigasinya dan melaksanakan pembahasan ulang dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dan instansi yang berwenang. Kenapa penafsiran seperti itu dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di awal. Nah, sayangnya memang pengawasan undang-undang ini menjadi fungsi yang diatur secara rigid, namun tidak dijalankan secara maksimal.
Juga tidak lupa memang kami ingin mengingatkan bahwa selama proses kami menjalankan pengawasan dan riset ini, kami menemukan bahwa di tengah pandemi yang sulit bagi kami untuk mengawasi DPR atau memantau DPR secara fisik, beberapa saluran media DPR terkesan lambat ya, atau mengalami penurunan. Misal jadwal kegiatan itu sudah tidak ada lagi pembaharuannya di kalender resmi DPR, dan juga publikasi laporan singkatnya mulai mengalami penurunan. Setidaknya hingga masa sidang 2 itu yang biasanya bisa kami dapatkan sekitar 200, 150-an, sekarang terakhir kami dapatkan hanya 60 laporan singkat. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini juga diperparah dengan beberapa RUU yang naskah akademik dan risalah rapatnya masih menjadi masalah klasik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu ketidakadaan dokumen ini berdampak pada kemampuan kita publik untuk mengetahui informasi pembahasan secara detail dan komprehensif tiap rapat DPR. Namun dari semua itu kami tetap harus mengapresiasi bahwa maksimalnya Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan atau memanfaatkan saluran media-media yang ada seperti YouTube, TV Parlemen untuk menyiarkan rapat-rapat DPR itu perlu kami apresiasi, karena itu cukup membantu di tengah-tengah keterbatasan kehadiran fisik ini. Nah, kesimpulannya memang kami menyimpulkan bahwa di tengah kondisi kedaruratan kesehatan ini yang ditetapkan oleh pemerintah, kekuasaan eksekutif itu semakin nyata menguat dan leluasa dalam proses pengambilan keputusan penanganan pandemi COVID-19. Problemnya terletak pada fungsi pengawasan yang tidak maksimal dilaksanakan oleh DPR. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR ini semakin berkurang dari riset yang kami lakukan, dan juga tadi diamini oleh Bang Beni Kurnia Ilahi, dan juga kita dapatkan pemaparan lebih lanjutnya dari Bu Ria Ciptaning. DPR secara lembaga terbukti tidak mampu berbuat banyak dalam mengawasi penanganan pandemi ini. DPR, dan dengan sangat sayang sekali kami harus menyatakan bahwa DPR kehilangan banyak kesempatan untuk memitigasi, mengidentifikasi, serta mengkritisi setiap tindakan diambil oleh pemerintah terkait penanganan pandemi ini, yang sudah mulai menampakkan dan sudah mulai menimbulkan efek samping ya, seperti korupsi dan penyalahgunaan anggaran dan lain sebagainya itu. Kami sangat menyayangkan ketidakmampuan DPR dalam menjawab fungsi check and balances-nya di tengah-tengah pandemi. Di saat secara lembaga mereka memiliki banyak prosedur untuk menjawab kondisi yang luar biasa saat ini. Kira gitu Mbak Nana. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ihsan. Tadi sempat di awal pemaparan udah membuat saya tergelitik juga, karena ternyata beberapa negara, bukan beberapa ya, cukup banyak negara yang mereka bilang ada dalam kondisi darurat, nyatanya mereka nggak dalam kondisi darurat juga gitu. Dan ternyata masih banyak dan masih sering terjadi adanya absensi dari fungsi pengawasan atau check and balance dari DPR gitu. Dan saya senang banget nih hari ini karena ada juga adik-adik SMA dan SMK yang mungkin mereka menjadi lebih kritis bahwasannya, oh ternyata seperti ini nih kondisi negara saya gitu. Jadi mereka juga bisa lebih berpikir kritis ke depannya kalau misalkan nanti memilih calon pemimpin seperti apa, dan nanti kalau ke depannya menjadi pemimpin harus seperti apa. Baik teman-teman, sudah 4 pembicara yang sudah hadir memaparkan luar biasa insight dan juga perspektif, bahkan solusi-solusi melalui kebijakan-kebijakan dari ide-ide brilian mereka yang sudah disampaikan. Nah, aku udah melihat nih ada beberapa ide juga nih dari teman-teman. Ada Mas Arbain, ini mungkin tadi sebenarnya ditujukan kepada Dr. Dika untuk bertanya bahwasannya kalau nanti sekolah sudah ada pembelajaran tatap muka kembali, apakah possible kalau dilaksanakan di lapangan atau di tempat terbuka. Nah, nanti kalau misalkan Mas Ihsan atau Mas Beni ingin menanggapi boleh juga, tapi saya lanjut dengan ide yang lain. Ini ada lagi juga dari Mas Arbain, katanya seharusnya DPR itu memiliki hotline atau hotline pengaduan gitu. Jadi seperti CS, di mana ketika
misalnya nih salah satu masyarakat dia tahu nih kayaknya ada yang nggak benar nih dalam anggaran gitu. Jadi karena kita kan melihat bahwa fungsi pengawasan dari APBN itu kurang atau absen gitu sekarang. Nah, jadi mungkin yang harus lebih kritis dan aktif dari masyarakat. Ketika masyarakat sudah mau menyampaikan opininya, mungkin mereka bisa menyampaikan itu melalui hotline pengaduan gitu. Jadi apakah mungkin menurut Mas Beni dengan Mas Ihsan bahwasannya DPR memiliki hotline pengaduan atau memang sebelumnya sudah ada tapi perannya belum begitu maksimal gitu. Jadi nanti boleh ditanggapi idenya. Sama ada satu ide lagi saya boleh bacakan ya, ini dikirim lewat direct message ke saya dari Muhammad Dafa, dia bilang harusnya bikin partai politik tak perlu anggaran besar sehingga lahirnya partai politik yang berkualitas. Jadi maksudnya nggak perlu bikin partai politik dengan anggaran besar, jadi nanti ada berkualitas gitu partai politiknya. Contohnya adanya partai liberal yang concern terhadap environmental ethic sehingga kebijakannya tidak memihak kaum oligark gitu. Monggo, mungkin boleh dari Mas Beni dulu yang menanggapi dari ide-ide tadi, Mas. Ya, makasih Mbak Nana. Makasih Mas Arbain, ketemu lagi dengan Mas Arbain terakhir di Pusako waktu itu. Kita ngadain kegiatan. Semoga sehat selalu, Mas. Gagasan terkait dengan perlu atau tidaknya membuka hotline pengaduan dugaan penyimpangan anggaran COVID-19 ya. Saya kira di DPR sendiri itu sebetulnya sudah ada semacam layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat yang telah dikelola oleh DPR RI ya, di bawah kesekjenan DPR RI. Namun kelembagaan tersebut belum begitu efektif diterapkan, belum efektif digunakan gitu ya. Nah, dan saya rasa pos pengaduan yang khusus untuk penyimpangan anggaran COVID-19 ini bisa kemudian dibentuk kembali ya secara ad hoc seperti itu, sifatnya ad hoc. Jadi apapun misalnya keluh kesah masyarakat terhadap anggaran COVID-19 itu bisa kemudian dilaporkan atau diadukan ke ke pos pengaduan yang dibuat oleh DPR tersebut. Karena pada prinsipnya sejalan dengan fungsi pengawasan dari DPR sebetulnya fungsi pengawasan itu tidak hanya kemudian secara individual DPR saja sebetulnya ya, tapi bagaimana kemudian mengalami hal yang kemudian tidak senonoh terhadap kebijakan pemerintah atau bahkan kemudian merugikan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sebetulnya itu bisa kemudian dikoordinasikan atau diadukan kepada DPR sebagai organ yang merepresentasikan rakyatnya. Dan saya sepakat sebetulnya, tapi pertanyaannya adalah apakah lembaga ad hoc ini atau pos pengaduan yang sifatnya ad hoc ini efektif digunakan, sedangkan ya yang sudah ada saja kemudian itu tidak efektif ya. Tadi saya barusan kemudian melihat websitenya saja itu masih belum update terkait dengan persoalan-persoalan yang menyangkut terkait dengan kelembagaan DPR hari ini gitu. Mungkin itu sih Mbak Nana. Siap, terima kasih Mas Beni. Jadi dari yang sebenarnya sudah ada tapi penggunaannya belum maksimal gitu ya. Jadi akankah lebih baik mungkin yang sudah ada itu dimaksimalkan dulu daripada kita membuat yang baru gitu. Baik, untuk Mas Ihsan, monggo Mas untuk tanggapan dari ide-idenya. Ya, ada ide dari Pak Arbain ya. Ini membuka hotline pengaduan dugaan penyimpangan anggaran. Ini secara khusus ya untuk anggaran COVID-19. Sebenarnya secara kelembagaan tadi sudah disinggung oleh Bang Ben, ada lembaga ad hoc tentang pengaduan masyarakat. Nah, di luar itu sebenarnya secara kelembagaan lainnya, anggota DPR itu memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan reses dan mereka dapat menampung menampung pengaduan masyarakat di situ dan mereka dapat melaporkannya di rapat paripurna sehingga dan meneruskannya ke mitra kerja terkait. Jadi selain hotline yang ada, kita dapat berkomunikasi ke anggota melalui di saat masa reses mereka. Namun ada ide yang saat ini yang berusaha dikembangkan oleh kawan-kawan masyarakat sipil. Nah, jika kami boleh menawarkan, maka kawan-kawan semua yang saat ini memiliki
gagasan, ide atau ingin menyampaikan aduannya kepada anggota DPR, maka kawan-kawan dapat mengakses sebenarnya openparliament.id. Nah, di situ tersedia beberapa informasi berkaitan dengan kontak anggota dewan yang bisa kita hubungi, dan tentu kawan-kawan harus menyadari dulu anggota mana sih yang sebenarnya yang berasal dari dapil domisili kawan-kawan masing-masing gitu. Dan setelah mengetahui nomor kontak yang bisa dihubungi dan mengirimkannya, maka minimal kita dapat berpartisipasi melalui informasi-informasi yang ada. Dan saya yakin ketersediaan informasi yang ada di openparliament.id berupa kontak anggota dan bisa kita hubungi mengirimkan pesan itu dapat menjadi ruang partisipasi lainnya yang ditawarkan untuk semakin menguatnya pengawasan DPR RI kepada pemerintah. Kira-kira begitu sih, Pak Nana. Terima kasih atas idenya, Pak Perbain. Siap, terima kasih juga Mas Ihsan. Ini ada satu ide yang luar biasa. Mungkin ini udah banyak orang juga yang berpikir ya, kalau misalkan tadi kan sempat disinggung kondisi ini malah menyebabkan adanya grand corruption, terus ada state capture juga tadi. Nah, ini ada satu partisipan dari Mas Agus. Boleh nggak sih, intinya gini, boleh nggak sih kalau misalkan yang dikorupsi itu dihukum mati? Nah, ini bagaimana nih dari perspektif hukumnya? Mungkin Mas Beni bisa menanggapi. Monggo Mas Beni. Ya, makasih Mas Agus. Memang bicara mengenai korupsi di tengah pandemi ini kan lagi hangat sekarang untuk kemudian dihukum mati ya. Saya pada posisi tidak setuju dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terutama mengkorupsi dana bantuan sosial COVID-19 ini ya. Pertama adalah saya mau ke konsep hukumnya terlebih dulu, ke tinjauan yuridisnya. Dalam Undang-Undang Tipikor itu, Undang-Undang 20 tahun 2001, Junto Undang 3199 itu menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu itu boleh kemudian dilakukan hukuman mati atau dihukum seumur hidup seperti itu, di penjara seumur hidup. Jadi hukuman mati merupakan merupakan pilihan saja untuk kemudian bagi pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan kejahatan dalam keadaan tertentu. Nah, di penjelasan Undang-Undang Tipikor itu menjelaskan bahwa keadaan tertentu itu dimaknai pertama adanya krisis moneter. Ya, pertanyaannya adalah apakah pandemi COVID-19 memunculkan krisis moneter? Saya kira tidak, kita masih kemudian dalam kondisi-kondisi perekonomian yang sifatnya wajar. Yang kedua adalah keadaan tertentu itu dimaknai sebagai keadaan bencana alam. Pertanyaannya adalah apakah COVID-19 merupakan bencana alam? Saya kira tidak, ya. Bencana alam yang kemudian ditafsirkan dalam Undang-Undang Tipikor itu adalah lebih kepada misalnya ada bencana tsunami, ya, longsor, lalu bencana-bencana besar alam lainnya yang kemudian dikategorikan seperti itu. Dan COVID-19 saya kira itu bukan merupakan bencana alam, dan sudah ada Perpres ya PP yang kemudian mengatur, PP 21/2020 yang kemudian dikeluarkan oleh oleh Presiden pada waktu yang menyebutkan bahwa COVID-19 merupakan bencana non-alam. Nah, artinya secara yuridisnya itu pelaku tindak pidana korupsi pada saat pandemi itu tidak bisa dilakukan hukuman mati. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi perspektif hukum pidana, ya, perkembangan hukum pidana hari ini sebetulnya itu telah mengarah kepada pemasyarakatan, ya, bukan kemudian lagi pembalasan atau kemudian nestapa, bukan seperti itu lagi, tapi sudah lebih kepada memasyarakatkan. Nah, apakah dengan memasyarakatkan ini menimbulkan efek jerak? Saya kira bisa saja, selama itu efektif diterapkan oleh aparatur penegak hukum kita. Tantangannya hari ini memang berada pada aparat penegak hukum. Kalau memang aparat penegak hukum serius kemudian untuk melaksanakan hukuman penjara seumur hidup plus memiskinkan para koruptor,
itu bisa saja kemudian efektif untuk memunculkan efek jera itu. Nah, tapi kalau tidak, kalau ada oknum-oknum yang bermain, baik itu aparat penegak hukum maupun misalnya aparatur Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini lapas misalnya, ini masih sulit untuk kemudian dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya berpikir ya, ini dalam pendekatan tipikornya, kalau menjerat seseorang itu dengan hukuman mati, kita mengetahui bahwa tindak pidana korupsi itu sifatnya extraordinary crime dan juga kejahatan yang sifatnya terorganisir. Terorganisir artinya kejahatan itu tidak dilakukan oleh satu individu saja, tapi juga kemudian dilakukan oleh orang lain yang ada di balik semua itu. Bayangkan kalau kemudian dihukum adalah orang yang sejatinya itu ditangkap oleh misalnya katakanlah KPK, ya, karena melakukan tindak pidana korupsi pada era pandemi. Nah, lalu dihukum korupsi, maka kita tidak bisa kemudian mencari siapa lagi yang kemudian terlibat di sektor korupsi tersebut. Bisa saja intelektual dadernya bukan yang kemudian dihukum korupsi, sementara dia sudah dihukum mati seperti itu. Bagaimana kita kemudian menuntaskan kasus korupsi ini atau kemudian mencari mata rantai siapa di balik dalang yang melakukan tindak pidana korupsi ini kalau seseorang yang melakukan yang ditangkap itu telah dihukum mati. Nah, ini kita akan bicara mengenai apa yang harus kemudian dilakukan oleh aparat penegak hukum kita agar keefektifan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu memang betul-betul memberikan efek jera. Salah satunya adalah memiskinkan para koruptor dan juga mencabut hak-hak sipilnya. Misalnya sebetulnya itu telah dilakukan ya, misalnya pencabutan hak pilihnya untuk menjadi kepala daerah itu kan sudah pernah dilakukan. Tetapi kita kemudian belum pernah kemudian memberikan pencabutan hak-hak lain lah misalnya ya. Dan itu saya kira penting untuk dilakukan agar pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan kejahatan pada saat pandemi COVID-19 ini bisa tidak terulang lagi. Mungkin itu saja 4 hal itu yang menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan posisi bahwa orang yang melakukan korupsi itu dihukum mati di era pandemi hari ini. Baik, terima kasih Mas Beni atas standpoint-nya juga serta argumennya ya. Baik, ini ada satu sebenarnya yang DM saya. Ini bukan patungan ide, sebenarnya bukan memberikan pendapat, tapi lebih ke bertanya. Ini dikhususkan untuk Mas Ihsan ya. Kak, aku mau nanya, kalau misalkan sebagai anak muda, gitu, tadi kan disebutkan dari para narasumber tentang fungsi pengawasan ya, pengawasan DPR. Nah, kalau aku sebagai anak muda, gimana sih peran aku dan cara aku mengawasi DPR? Nah, ini kayaknya cocok banget nih buat Mas Ihsan Muhammad. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Tadi itu pertanyaan cukup setidaknya menunjukkan ya bahwa masih banyak anak muda yang peduli kepada DPR. Nah, hal pertama yang harus diketahui oleh setiap orang untuk mengawasi DPR-nya, yaitu kenali dulu siapa sih calon kita di anggota Dewan atau yang saat ini menjabat. Misal jika anak muda tersebut berasal dari wilayah Jakarta, maka harus mengetahui siapa saja yang berhasil duduk di DPR dari dapil Jakarta manapun. Nah, dari bagaimana kita mengawasi DPR saat ini, saya rasa inisiasi teman-teman masyarakat sipil melalui Open Parliament Indonesia itu yang menyajikan informasi dan kinerja baik anggota maupun kelembagaan itu cukup informatif sebagai jembatan yang selama ini kita rasa cukup gelap karena ada jarak antara parlemen dengan kita sebagai konstituen. Nah, dan kadang pun kita merasa sulit sekali untuk menjangkau anggota-anggota dewan yang kita anggap mewakili kepentingan kita dan suara kita di parlemen. Nah, setelah kita mengetahui siapa wakil kita, maka kita dapat memantau melalui beberapa media yang disediakan, seperti
saat ini DPR cukup informatif dengan menayangkan rapat-rapat DPR RI itu melalui TV Parlemen, dan juga mereka sudah membuat channel YouTube khusus untuk channel YouTube khusus untuk seluruh alat kelengkapan Dewan. Jadi mulai dari Badan Legislasi, Komisi 1 sampai 11 itu ada channel YouTube-nya masing-masing. Nah, dari sana kita dapat mengawasi, dan sekiranya jika ada satu hal yang kita rasa tidak cocok dengan kita, maka kita dapat menyampaikan kritik dan saran itu melalui informasi yang ada seperti nomor telepon atau chat WhatsApp kepada anggota Dewan yang mewakili kepentingan kita itu. Kira-kira gitu dulu, Mbak. Oke, sip, mantap. Terima kasih, Mas Ihsan. Jadi ternyata sekarang sudah ada akun YouTube-nya ya. Kan kalau kita tahu nih anak-anak muda, mereka jauh lebih suka YouTube sama podcast gitu, karena memang lebih mudah untuk dicerna gitu. Mungkin ide dari aku tambahan, bahasanya mungkin agak lebih diluasin gitu kali ya, Mas. Jadi value-nya tetap dapat, tapi anak-anak muda juga ngerti gitu. Jadi mereka tertarik ketika melihat, oh judulnya menarik nih, terus mereka ya nggak clickbait banget, tapi seenggaknya mereka tertarik dan terdorong gitu untuk melihat video-video tersebut. Oke, sudah hampir setengah 10 nih, sudah hampir di penghujung acara kita. Karena narasumber kita yang tersisa tinggal 2, ada Mas Beni dan juga Mas Ihsan. Berhubung Dr. Diki Budiman sudah ada wawancara tadi dengan Washington, perwakilan Washington, dan juga Bu Rika ada agenda lain. Jadi saya mau mengundang Mas Beni dengan Mas Ihsan memberikan closing argumen ya sebelum kita nanti penutupan. Monggo mungkin bisa dimulai dari Mas Ihsan dulu. Ya, closing statement dari saya, kita tetap harus memegang kepercayaan kita kepada lembaga perwakilan dasar ini, maupun bagaimanapun kondisi saat ini, melalui pengawasan kita kepada DPR secara institusional, maka akan meningkatkan pula kapasitas dan kesadaran mereka bahwa mereka saat ini diawasi dan berani mengambil tindakan dan bargaining yang kuat di hadapan pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19. Jika kita sendiri tidak menyadari bahwa kita bisa mengawasi DPR, maka DPR secara lembaga ia akan seperti itu saja. Maka ia akan semakin terbenam dan tenggelam karena pemberitaan yang harus saya akui cukup tidak berimbang bagi mereka. Di saat ada anggota yang secara sadar dan menyuarakan suara kita di parlemen, itu malah terbenam dengan info-info yang dan perangai individu yang menjelekkan lembaga. Itu, Mbak. Baik, Mas. Jadi tetap bersikap kritis dan juga berani gitu ya. Baik, closing argumen dari Mas Beni, monggo Mas. Oke, makasih Mbak Ana. Pertama saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman IPC dan juga warga muda berikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini untuk berbagi kepada teman-teman. Saya berakhir pada kesimpulan begini, karena saya memulai tadi dari aspek anggaran ya dan juga keuangan. Memang saya mau bilang bahwa perumusan APBN itu tidak bisa semata-mata melalui politik anggaran ansih atau politik anggaran saja, tapi kemudian harus bagaimana implementasi kebijakan APBN itu, implementasi dari politik anggaran itu kemudian bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya, karena kondisi darurat ini sebetulnya akan menjadi angin segar bagi masyarakat, bagi warga negara, bila mana kemudian penyelenggara negara bisa partisipatif dalam mendengarkan apa keluh kesah masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan harapan itu sebetulnya ada pada DPR. DPR tentu dengan menjalankan fungsi pengawasannya, itu bisa kemudian memberikan kepada kita bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini itu bisa sejalan dengan kehendak konstitusi, dan kita
terhadap undang-undang itu sendiri. Mungkin itu saja, Mbak Nana. Terima kasih, Mas Iksan, dan juga teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai DPR dan mereka adalah perwakilan rakyat harus mengetahui betul apa peran kita yang mereka pegang gitu ya Mas Bini. Baik, closing argumen juga sudah dipaparkan oleh dua narasumber kita yang masih tersisa pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk adik-adik SMA dengan SMK yang sudah memberikan idenya, terus juga sudah hadir partisipasi. Semoga sehat selalu semuanya. Sekarang saya pengen mengundang untuk foto bersama, mungkin beberapa orang yang ready untuk membuka kameranya, dipersilakan untuk kita berfoto bersama. Aku hitung ya, mungkin sampai 10 yang ready untuk membuka videonya. Atau mungkin karena sudah malam, jadi oke, sudah ada Mas Novrian, boleh buka. Yang lain boleh, masih saya tunggu untuk nanti bersama-sama berkumpul, kita bisa foto bersama-sama. Oke, segini saja. Baik, Mas Host, boleh tolong dipersiapkan ya untuk di screen capture. Ada Mas Bagas juga, ada Pak Iwan, ayo yang lain juga dibuka mungkin videonya, kita bisa berfoto bersama nih sama para narasumber. Oke, saya hitung 1-3, kita ambil 3 kali capture-annya. 1, oke, 1, 2, 3. Oke. Ada slide yang kedua juga, Mas Host, boleh nanti diambil juga. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak Mas Beni Kurniawi, Mas Muhammad Ihsan, serta dari IPC yang Halo? Halo? Ya, lanjut. Ya, halo. Oke, maaf tadi sempat lost connection. Halo, iya maaf, tadi sempat lost koneksinya. Baik, terima kasih banyak. Saya Nanan Roysari, undur diri. Halo? Iya, maaf tadi sempat mental ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk narasumber dan semua peserta. Saya Nanan Roysari, undur diri. Terima kasih juga untuk IPC yang sudah Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak Nana. Dadah, sampai jumpa di Patungan Ide 39. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Boytan. Salam kenal semuanya, Bang Benny. Salam kenal. Terima kasih juga untuk IPC ya, sudah berkolaborasi dengan warga muda. Ya, terima kasih peserta. Ya. Waalaikumsalam, sehat selalu semua. Mohon izin, selamat malam. Malam.